Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penonton Aksara Agro and Farm. Kami sekarang di tanggal 29 Desember di kebun porang, berada di atas pondok Aksara, teman-teman. Nah, kita ini siang menjelang sore. Cuacanya di sini memang sudah sekitar 1 minggu ini tidak hujan. Kalau panas ya porang seperti ini, teman-teman, pada sedikit ambruk, doyong karena terlalu panas nanti. Tapi sore agak malam itu sudah tegak-tegak, kembali tegak. Nah, melalui video ini kita ingin menyampaikan tentang keuntungan panen porang. Itu berawal dari uji coba yang ingin kami sampaikan melalui video ini. Tujuannya apa, teman-teman? Tujuannya kenapa saya sampaikan di awal, agar teman-teman itu nanti tidak dikerjain, digarapi lah oleh tengkulak. Nah, itu bukan tengkulak itu apa? Ada semua tengkulak itu mengerjai petani, itu tidak, teman-teman. Tetapi petani itu agar lebih mengetahui kualitas dari umbi porangnya, sehingga pada saat itu nanti petani menjual melalui tengkulak, artinya tidak langsung ke pabrik, petani sudah memiliki data yang dilakukan uji coba sendiri oleh masing-masing petani di daerahnya masing-masing. Nah, langkah apa yang ingin kami sampaikan melalui video ini? Jadi ini, teman-teman misalkan udah mendapatkan umbi produksi, misalkan yang 2 musim atau yang 3 musim, itu teman-teman usahakan melakukan uji coba membuat chip porang kering atau serpih porang melalui jemur matahari saja, karena sifatnya uji coba. Jadi teman-teman tidak perlu berpikiran yang harus pakai oven dan sebagainya, tapi cukup dengan jemur matahari biasa. Uji coba ini dilakukan tidak hanya sekali dalam musim panen, tapi tiap bulan sekali. Jadi misalkan dari bibit umbi mini ya, teman-teman. Kalau di Jawa kan biasanya di Maret April itu kan sudah mulai repah. Nah, teman-teman nanti mulai dari bulan Maret atau April itu sampai ke bulan 8-9 Agustus September itu melakukan uji coba pengecipan, sehingga nanti dari hasil tiap bulan uji coba itu saat bulan apa perbandingan berapa kilo umbi basah itu bisa menghasilkan 1 kilo chip porang atau serpih porang, teman-teman. Nah, jadi Pak, itu tujuannya nanti pada saat teman-teman menjual ke mana, ke tengkulak atau ke pabrik pun, itu teman-teman bisa mendapatkan referensi dari uji coba tersebut. Nah, karena apa? Ya karena kadang-kadang itu katakanlah dengan istilah bahasa dagangnya rendeman dan sebagainya, itu kita tidak buta, dan kita tidak bisa, teman-teman, menggunakan data dari uji coba di lahan teman kita di daerah lain. Bahkan dalam satu provinsi saja, beda kabupaten, karena beda MDPL, beda karakter tanah, beda perawatan, beda usia bibit, itu tentu juga bisa menyebabkan beda jumlah umbi basah yang diperlukan untuk mendapatkan 1 kilo chip kering atau serpih porang, teman-teman. Nah, oleh karena itu, karakterisasi tiap-tiap lahan atau tiap-tiap umbi porang itu tentu berdasarkan dari uji coba yang artinya petani itu lakukan sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita tidak mau melakukan uji coba, itu juga rugi, teman-teman. Artinya kita tidak mendapatkan data kualitas data di lahan kita. Kan kita juga nanti juga tidak perlu banyak-banyak kan, katakanlah uji coba melalui 8 kilo 7 kilo per bulannya, kita buat chip terus jemur matahari, kan hanya sebentar, 5 hari saja. Nah, itu setiap bulan dari bulan 4 sampai bulan 9 bahkan bulan 10 itu bagaimana kualitas rendemannya, seperti itu. Syukur-syukur teman-teman dari jenis umbinya itu bisa juga dibedakan, mana uji coba yang dari umbi 2 musim, 3 musim. Nah, itu nanti barangkali juga
akan menghasilkan hasil data yang bisa sama, bisa berbeda. Nah, itu nanti tujuannya selain untuk agar kita tidak dikerjai tengkulak dengan bahasa randoman tadi itu, yang berikutnya agar pada musim panen kita mendapatkan referensi, oh ternyata di lahan kita itu agar mendapatkan kualitas chip kering yang bagus, kita minimal umbi yang kita panen itu untuk produksi itu sekian kilo, yang ukuran sekian kilo, atau yang musim kedua atau yang musim ketiga. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu secara uji coba tentu akan yang mendapatkan untung ya kita sendiri yang melakukan uji coba. Tetapi kalau kita tidak melakukan uji coba dan kita hanya berdasarkan data referensi yang lain, ya kita paling hanya bisa paling 1 kilo chip porang itu dari 6-8 kilo umbi basah, paling hanya seperti itu. Artinya kita mendapatkan dari referensi lahan lain dengan kondisi lahan yang berbeda, perawatan yang berbeda, dan usia umbi yang tentunya berbeda teman-teman. Nah, kalau di lahan atas Pondok Aksara ini, itu bibitnya itu kami seragam, yaitu dari bibit umbi mini. Nah, kami menyeragamkan satu lahan di atas Pondok Aksara ini untuk pembesaran umbi. Nah, kita tidak mau dalam satu bedengan itu ada katak, ada umbi mini. Dikarenakan nanti kalau seperti itu, saya pernah mengupas pada video sebelumnya, nanti pertumbuhan umbi mini dari bibit katak itu akan kalah. Dan kalah dengan apa? Kalah dengan porang dari bibit umbi mini. Nah, karena kalah sehingga yang lebih menang mendapatkan asupan sinar matahari tentu yang dari bibit umbi mini teman-teman. Akhirnya juga kataknya eman-eman, karena kalau katak itu dipasang di bedengan yang tersendiri, dia tentu akan lebih puas mendapatkan asupan sinar matahari tanpa terhalang oleh daun bahkan batang dari porang bibit umbi mini. Nah, itu pernah saya buatkan video agar menjadi pelajaran bahwa kalau kita budidaya di bedengan semiliar, ya kita bisa mengatur sedemikian rupa. Tetapi kadang-kadang kita ketinggalan juga katak dari panenan yang kemarin, masih belum kita ambil, artinya masih berada di lahan, sehingga di beberapa bedengan masih ada pertumbuhan porang yang dari bibit katak. Tapi itu tidak masalah. Nantinya kita juga tidak akan membongkar pada saat panen, toh misal pun dibongkar juga akan kita jadikan bibit umbi pada musim mendatang. Nah, kalau yang di depan sama yang di belakang Pondok Aksara, termasuk di lahan yang kedua, nanti kita akan ke sana setelah video ini, itu kita untuk pembibitan porang, artinya yang kita tanam itu bibit katak teman-teman, bibit katak seperti itu. Nah, mungkin itu teman-teman topik video ini pada tanggal 29 Desember, artinya agar petani itu tidak mau dikerjai tengkulak, maka petani harus melakukan uji coba yang setelah saya ceritakan di awal, agar keuntungan panen itu juga bisa berawal nantinya dari uji coba ini teman-teman. Demikian cerita yang kami sampaikan melalui video ini. Salam sehat selalu untuk teman-teman. Terima kasih yang sudah mensupport Aksara Agro & Farm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.